Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, ya, kita akan belajar mata kuliah pengantar matematika keuangan. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di studi matematika, ya. Untuk nama saya adalah Muhammad Aska, ya, SSM di ITK sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 3 November 2015. Untuk S1 saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, sedangkan S2 saya dari Universitas Gadjah Mada. Untuk koordinasi tentang pembelajaran mata kuliah ini, kalian bisa mengakses kuliah.itk.ac.id. Jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa menginstal aplikasi Moodle, ya. Capaian mata kuliah, ya, ini yaitu mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ini kalian mampu memahami konsep dasar bunga. Setelah itu kalian mampu menjelaskan mengenai konsep anuitas. Ada yang pernah dengar istilah anuitas sebelumnya? Kemudian setelah kalian belajar konsep asen itu nama lainnya swinging fund. Nah, kemudian setelah kalian belajar mengenai tiga hal ini, kalian akan lanjut mengenai obligasi dan saham. Ada yang belum pernah mendengar istilah obligasi? Maaf Pak, memotong. Di saya putus. Oke, apakah masih putus-putus? Sudah lumayan jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, jadi daftar literatur. Sudah Sudah lumayan jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, yaitu kita menggunakan buku Callison, ya, Theory of Interest. Theory of Interest ini terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah teori bunga. Ya, jadi interest ini bukan menarik ya, tetapi bunga ya artinya ya. Bukan bunga Kamboja, bunga mawar, bukan ya. Tapi ya bunga yang berkaitan dengan uang ya. Nah, kemudian literatur yang selanjutnya adalah Daniel dan Farr ya. Ini Mathematical Interest Theory, teori bunga yang secara matematis ya. Ini dua buku ini ya yang utama digunakan dalam perkuliahan ini. Kontrak belajar. Mahasiswa wajib hadir 80% dari total pertemuan yang diselenggarakan oleh dosen. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seluruh asesmen. Asesmen itu penilaian ya, baik itu tugas harian, kuis, UTS, UAS ya, bahkan tugas besar. Untuk apa? Untuk mengukur capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang mana yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Seberapa paham kalian mengenai mata kuliah ini ya. Kemudian mahasiswa harus mengumpulkan tugas ya atau asesmen sesuai dengan deadline waktu yang diberikan ya. Jadi kalau ada tugas segera untuk dikerjakan ya, usahakan dikerjakan secara maksimal ya. Dosen wajib hadir 90% dari total pertemuan yang diwajibkan dalam satu semester ya. Oke. Dosen akan menginfokan kepada mahasiswa jika berhalangan hadir dalam sesi sinkron dan mengganti di waktu yang lain ya. Jadi kalau misalnya nanti saya tidak bisa gitu ya, bukan berarti
pertemuan itu ditiadakan ya, tapi diganti biasanya malam hari ya atau sore hari. Kemudian jika hari libur, misalnya tanggal merah nih, seharusnya kita kuliah tapi tanggal merah ya, khusus hari Senin, sedangkan hari Selasa, Rabu tidak ya. Misalnya, maka saya tidak harus mengganti ya, dalam artian mengganti pertemuan sinkron ya, tetapi kalian berhak untuk meminta pertemuan sinkron gitu ya. Oke. Kalian berhak, walaupun misalnya libur hari apa gitu kan, tanggal merah hari Senin, saya tidak mewajibkan kalian ya untuk pertemuan sinkron, tapi kalian boleh kalau misalnya pertemuan sinkron. Nah, sebagai gantinya ya, misalnya saya membuat video, setelah itu kalian tonton dulu. Untuk absen tetap jalan ya, khusus tanggal merah. Tapi kalau tidak tanggal merah ya, saya upayakan untuk mewajibkan kalian mengganti ya pertemuan sinkron ya, seperti ini ya, tatap muka online gitu. Media pembelajaran ya, seluruh materi dan bahan ajar dapat diakses di kurs PMK pada lmskuliah.idk.ac.id. Untuk sesi sinkron Zoom, dengan Zoom ya, wajib on kamera. Ya, kenapa saya suka Zoom? Karena ada fitur yang menarik yang namanya anotasi gitu ya. Jadi saya bisa coret-coret gitu di layar. Wajib on kamera kecuali jika dosen tidak on kamera dan ada alasan yang dimaklumi. Gitu. Ya, kalau dosen boleh on kamera, boleh tidak, karena kan sebisa mungkin saya on kamera ya. Begitu juga kalian ya. Jadi seandainya kita menggunakan Zoom dalam perkuliahan, ini menurut saya menggunakan Zoom, kemudian kita semua saling on kamera gitu kan ya, kita sepertinya tidak perlu gedung kuliah gitu, tapi ya jaringan harus stabil dan kuat gitu ya, karena ya kita saling bisa melihat, saling bisa komunikasi gitu loh ya. Kenapa kok harus on kamera? Karena bisa saja kalian itu mungkin rebahan kah gitu kan, ataupun hanya mendengarkan aja tetapi tidak melihat layar gitu, tidak fokus gitu ya. Mungkin kalian meninggalkan kuliah gitu kan, laptopnya on gitu, atau HP-nya on gitu. Jadi kamera menurut saya penting gitu ya, untuk menggantikan kita lebih jelas mendengarkan keterangan dosen dibandingkan yang di belakang. Apakah suara saya masih tersambung secara jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Enggak putus-putus ya? Enggak, Pak. Oke, karena saya mendengarkan suara. Enggak ya? Oke. Sesi sinkron, sesi asinkron, yaitu video pembelajaran. Ya, saya membuat video, misalnya saya mengirimkan kalian link video pembelajaran. Kemudian e-book, gitu kan? E-book ya, YouTube dan bahan ajar lain. Oke, kemudian saya mohon dukungannya ya. Ini kemarin terakhir ketika saya boba time itu ya, ternyata nggak nambah subscribernya. Saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, komentar positif channel ini ya, channel saya ya, Asymptote Vertical ya. Saat kalian cari di Google gitu ya, terutama tahun yang angkatan 2019, 18
yang belum pernah saya ajar ya untuk subscribe. Nah, subscribe ini penting ya buat saya ya. Untuk kalian ya nanti kalian dapat notifikasi pembaruan. Misalnya saya ada pembahasan mengenai penyelesaian ya soal-soal PMK gitu kan, ataupun seperti itu dan semacamnya ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan ya pertemuan sinkron itu kadang kita pas nggak fokus gitu ya, apa sampai gitu. Tapi kalau kita di backup dengan apa video asinkronus yaitu nggak langsung, yaitu dalam hal ini YouTube. Kenapa YouTube? Karena ketika saya sharing YouTube itu lebih rendah ya untuk apanya datanya gitu ya, lebih enak gitu dibandingkan saya nge-share misalnya dari Google Drive gitu videonya. Dan kalian juga repot nanti kalau mau nonton dengan HP ya, kalau dengan Google Drive ya. Tapi kalau dengan YouTube ada aplikasinya di HP kalian, bisa langsung kalian tonton. Nah, ini persentase penilaian ya. Persentase penilaian yang ditetapkan yang pertama adalah tugas harian ya. Tugas harian ini misalnya hari ini saya mau kasih tugas ke kalian gitu. Jadi dalam memberikan tugas saya tidak harus pada pertemuan ini ya. Karena ini sudah medianya online. Jadi sewaktu-waktu misalnya malam hari kah, pagi hari kah saya ingin memberikan tugas kalian, saya share ya di LMS atau di WA gitu ya. Kemudian UTS 25%, UAS 25%, kuis 15%, tugas besar 20%, keaktifan 5% gitu ya. Nah, keaktifan itu memang penilaian yang cenderung apa namanya? Cenderung subjektif ya menurut penilaian saya ya. Misalkan banyakkah kalau di antara kalian yang nonton video saya gitu kan, kemudian apakah di antara kalian sering apa namanya on kamera gitu kan. Oke. Dan lain sebagainya ya, dan kehadiran juga ya. Untuk kehadiran kalian diberikan kesempatan ya untuk mengisi kehadiran jam 1 sampai setengah 4 ya. Setelah itu udah bisa ya. Jadi setiap hari Senin jam 1 sampai setengah 4. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Pak, mau nanya, jadi wajib on kamera, Pak? Ya, wajib on kamera gitu ya. Nanti yang tidak on kamera ya mohon sebutkan alasannya. Kalau tidak ya nanti saya prioritaskan untuk tidak lulus kuliah ya, atau enggak setidaknya nilainya rendah gitu ya. Oke, saya usahakan gitu, saya upayakan. Oke. Ini demi kebaikan kalian sehingga saya bisa mengontrol kalian gitu. Jadi memang sih gitu kan apa dengan online ini kalian lebih santai gitu kan di rumah gitu ya. Tapi dengan santainya ini malah nanti melalaikan kalian sehingga kalian tidak fokus gitu ya. Jika kalian tidak bersedia on kamera, apa alasannya? Bisa sebutkan aja, nanti mungkin saya bisa memberikan solusi gitu ya. Masih Pak Z sudah on kamera. Nah, semoga nilai kamu bagus untuk PMK ya. Oke, are you ready? Apakah kalian sudah siap? Ya, insya Allah kalian siap ya. Itu aja perkenalan tentang mata kuliah. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya Halo, mau Emma. tanya, Pak. Oh iya, Maaf, Nadia. Pak. Saya Nadia 0218-226. Saya mau tanya, Pak. Dalam satu semester ini ada berapa kali kuis ya, Pak? Oke, mengenai kuis ya, kita bisa lihat di sini ya, di RPS yang sudah saya share gitu ya. Apakah ada kuis gitu kan? Keaktifan kuis ya, ini 1 pada pekan keempat gitu kan. Kemudian saya tidak terlalu banyak kuis ya. Jadi kuis ada 2 ya. Oke, sekitar 2. Bisa aja nanti sekali aja ya gitu kan, ataupun 3 gitu ya. Jadi sekitar 2. Jadi sebelum UTS 1, setelah
UTS 1. Karena kuis dengan tugas harian itu bedanya itu kan kuis itu dikerjakan sini ya, waktu ini ya, sinkronus kayak gini ya. Ya, untuk idealnya ya, tapi jika tidak memungkinkan ya take home ya. Oke. Itu ya, Nadia 2018 ya. Iya Pak, 2018. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjut di sini ya. Bentar ya. Saya save dulu. Oke, bisa kalian lihat ya di sini ya, untuk Moodle-nya atau kuliah.itk.ac.id. Jadi kalian harus fokus dengan apa yang saya posting di sini ya. Untuk link Zoom PMK ini jangan menggunakan link Zoom di sini, tetapi Zoom di sini gitu ya. Zoom yang setiap pekan 1, nanti Zoom pekan 2 ada lagi, Zoom pekan 3 ada lagi gitu ya. Zoom pekan 4 ada lagi gitu. Oke, nanti tunggu pembaruan dari saya. Ini Zoom ini adalah bekas Zoom yang semester lalu ya. Jadi nanti saya perbarui dulu gitu ya. Karena kalau kita nggak pakai Zoom, kita nggak dihitung hadir gitu ya. Oke, selain juga kalian mengisi absensi di sini ya, absensi kehadiran ya. Absensi kehadiran. Coba kita lihat. Yang belum hadir siapa ini? Tinda, Miftahul Jannah. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke, ya. Ini tolong ini ya, diisi ya mandiri sesuai dengan nama kalian, karena nanti 3:30 otomatis ketutup gitu ya. Kita lanjut ke ini ya, ke materi langsung ya. Sudah siap ya kuliah? Insya Allah siap ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa namanya, ukuran bunga ya, pengantar matematika keuangan. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah sudah saya jelaskan tadi, yaitu mahasiswa mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis, dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat baik secara individu ataupun berkelompok ya. Jadi kalian menyelesaikan ini ya, permasalahan ini individu, kalian kerjakan sendiri ya, dan berkelompok, karena nanti kalian saya tuntut untuk mengerjakan tugas besar ya. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep bunga ya, mengenai bunga ini ya, kita ya. Bahan kajiannya adalah konsep bunga, referensinya buku Carlson sama buku Daniel ya. Oke. Pada pertemuan kali ini, harapannya kita akan mengetahui tentang, pertama, konsep mengenai tingkat bunga efektif. Yang kedua, konsep mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang ketiga, konsep present value.
Manakah di antara ketiga ini yang kalian baru tahu atau baru mendengarkan hari ini? Baru mendengar istilah ini, ya? Enggak ada. Oke, sudah tahu ya. Nah, rancangan pembelajarannya yaitu yaitu pertama penyampaian materi perkuliahan, kemudian kita diskusi, kemudian latihan soal ya. Pendahuluan. Nah, sekarang perhatikan ini ya, ilustrasi ini. Ilustrasinya dalam bentuk kalimat ya. Pihak yang terlibat, yang pertama yaitu perusahaan atau perseorangan yang membutuhkan uang. Nah, disebut apa? Disebut dengan peminjam. Nah, kemudian yang kedua, sejumlah dana yang bisa dipinjam. Nah, ini pihaknya siapa? Yang punya sejumlah dana yang bisa dipinjam namanya pembeli pinjaman. Ya, ada peminjam dan pemberi pinjaman. Bunga adalah kompensasi dari peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan modal. Nah, ini ilustrasinya. Petani A meminjamkan traktor ke petani B untuk digunakan dalam memanen gandum milik petani B dengan pengembaliannya adalah persentase dari gandum yang dipanen. Oke. Traktor di sini adalah sebagai modal dan porsi gandum yang petani B berikan kepada petani A disebut bunga. Nah, jadi ada petani A, ada petani B. Petani A mau punya traktor. Petani B ya ada lahan yaitu lahan gandum yang akan dipanen gitu. Nah, petani B tidak punya traktor, dia minjam petani A gitu. Ya kan? Dipinjamlah traktor oleh petani B gitu kan. Petani B menggunakan traktor itu untuk memanen gandum miliknya. Setelah proses pemanenan selesai, petani B ya mengembalikan traktornya ke petani A. Gitu. Oke, jadi petani A traktornya juga masih bagus gitu kan, nggak kurang satu apapun gitu ya. Nah, kemudian petani B sebagai rasa terima kasih ya, itu memberikan sebagian hasil panen gandumnya ke petani A gitu. Nah, di sini siapakah yang berkedudukan sebagai peminjam? Ayo Emma, siapa yang berkedudukan sebagai peminjam? Fadilah Nurjana, siapakah yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman? Petani A, Pak. Oke, sip. Fazat, siapakah yang berkedudukan sebagai peminjam? Yang peminjam itu petani A, yang dipinjam itu petani B, Pak. Yang dipinjam ya traktor. Oh iya, Pak. Oke, Nadia Salsabila, siapakah yang berkedudukan sebagai peminjam? Peminjam itu petani A, Pak. Petani B. Pemberi pinjaman petani A. Benar ya. Nah, oke, benar. Yang dipinjam traktor, gitu kan? Punyanya si petani A. Nah, untuk bunga yang akan kita pelajari nanti ya, dalam hal ini memang penerapannya ya, bunga itu dalam kehidupan sehari-hari, baik modal dan bunga itu berupa uang. Dan untuk bunga sendiri disimbolkan dengan I. Seharusnya I besar ya ini ya, I gitu kan. I. I interest artinya ya. Pertanyaan saya,
haruskah ya orang yang dapat modal uang ya. Oh, pertanyaannya enggak. Haruskah petani B itu memberikan persentase hasil panen gandumnya ke petani A? William Christopher. Menurut saya bisa aja Pak, karena dia sudah meminjam, masa tidak memberi hasil sedikit saja untuk kepada petani A. Nah, kenapa dia kok memberikan hasil sedikit ke petani A? Sebagai Ya, benar. sebagai Ya. pembalasan gitu Pak, telah meminjamkan truknya. Pembalasan. Oke. Ya, karena sebagai timbal balik ya, karena dia sudah dibantu oleh petani A gitu ya. Sejujurnya petani B harus berterima kasih kepada petani A dengan memberikan sebagian hasil gandumnya ke petani A. Nah, sekarang bagaimana jika traktornya di sini berupa berupa uang dan persentase dari gandum ini juga berupa uang? Apakah seharusnya petani B itu memberikan uang ya selain modal yang diberikan oleh petani A? Jadi ini ilustrasinya diganti. Petani A meminjamkan uang ke petani B untuk digunakan dalam memanen gandum milik petani B. Dengan pengembaliannya adalah uang dari hasil yang dipanen. Ada yang ingin berpendapat? Ayo, kenapa kalian takut untuk berpendapat? Atau tidak mau ya memangnya? Nah, jadi ya dengan analogi tadi ya, itu memang petani B ya bisa saja memberikan uang ke petani A gitu loh. Walaupun yang dipinjamkan oleh petani A itu berupa uang. Nah, ini ada alasannya. Ya, maksudnya kenapa ya? Kalau tadi memang petani B dibantu ya. Yang pertama adalah teori kesempatan investasi gitu. Ya, dalam artian ini. Jadi petani A ya, meminjamkan petani B, uang yang dipinjamkan oleh ke petani B itu uangnya diputar sehingga menghasilkan keuntungan ya dari pihak petani B. Nah, setelah pihak petani B itu untung gitu kan, dia mengembalikan modalnya ke petani A. Kemudian selain modalnya dikembalikan, dia memberikan uang tambahan ke petani A sebagai kompensasi ya, sebagai rasa terima kasih karena sudah dibantu untuk modal ya yang digunakan untuk memanen ya oleh petani B. Alasan pertama ya gitu. Kemudian alasan kedua yaitu teori preferensi waktu gitu ya. Teori preferensi waktu ini preferensi itu lebih suka artinya ya, prefer, lebih suka. Karena gini, petani A ya, seandainya dia tidak meminjamkan petani B, dia bisa menggunakan uangnya sekarang, 2 hari lagi, 10 hari lagi, terserah petani A kapan mau menggunakan uang tersebut. Tetapi gara-gara petani A ini meminjamkan uang ke petani B, akhirnya apa? Petani A tidak bisa menggunakan uangnya sewaktu-waktu gitu loh. Sehingga ketika petani B itu mengembalikan uangnya ke petani A, ya,
dia tidak hanya mengembalikan modal, tapi sejumlah uang tambahan sebagai apa? Sebagai kompensasi, gitu. Karena petani A menjadi tidak sewaktu-waktu bisa menggunakan uangnya, gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Jadi kenapa kok bunga, gitu kan? Kenapa ada bunga, ya? Yang pertama karena kesempatan investasi, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, karena preferensi waktu. Waduh, bentar ya. Bunga karena kesempatan investasi. Kemudian yang kedua preferensi waktu, gitu ya. Nah, ini alasannya itu dua ini ya. Kemudian ada alasan yang lain lagi. Oh, maksudnya bukan alasan lain lagi. Sudut pandang yang lain, ya. Bahwa jika ini ya petani A seperti ini meminjamkan traktor, yang dipinjamkan itu traktor ya. Nah, kemudian traktornya itu dikembalikan, kemudian memberikan hasil. Itu kan beda ya. Yang modalnya sama yang diberikan oleh petani B ke petani A itu dua barang yang berbeda, yang satu traktor, yang satu gandum gitu ya. Atau misalnya yang satu traktor, yang satu uang, dua hal. Tapi ini modal dan bunga itu sama-sama uang ya, sama-sama uang. Barangnya sama-sama uang atau sama-sama emas gitu ya. Sama gitu ya. Nah, hal ini ya tidak diperbolehkan untuk sudut pandang agama gitu ya. Ya alasannya agama ya kita harus patuh gitu. Gitu ya. Oke. Jadi tidak boleh ya jika kita sebagai petani A meminjamkan uang ke petani B, maka petani B cukup mengembalikan modalnya aja, tidak boleh memberikan lebih. Ya. Entah itu uang karena hasil investasi kah atau karena uang kompensasi, karena pihak A, petani A tidak bisa menggunakan uangnya sewaktu-waktu. Sehingga ya petani A ini diharuskan membantu petani B gitu ya. Jika petani B minta pertolongan ke petani A, dalam hal ini membutuhkan pinjaman gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian pahami kenapa ada bunga ya. Maksudnya alasannya apa yang logis ya. Kemudian kenapa kok bunga itu tidak boleh, kalian juga harus paham juga ya. Nah, di sini kita belajar mengenai ini ya, mengenai bunga yang itu ya sebagai tadi ya hasil misalnya kesempatan investasi atau sebagai preferensi waktu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi fungsi akumulasi gitu ya. Jadi fungsi akumulasi itu artinya kan jumlahan gitu ya.
fungsi akumulasi, ya, fungsi akumulasi adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif. Ya, kalau kita anak matematika baca seperti ini itu T tak negatif ya, dari investasi asal 1. Sifat-sifat fungsi akumulasi adalah A0 sama dengan 1. AT secara umum adalah fungsi naik. Jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi akumulasi menjadi kontinu. Oke. Jadi kita AT di sini ya menggunakan apa namanya fungsi naik gitu. Kalau nggak naik, misal kalian minjam 100.000, dikembalikannya kurang dari 100.000 gitu kan, 98.000. Ya. Jadi ini naik ya, selalu naik. Ya. Jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi akumulasi menjadi kontinu. Oke, kita lihat ya. Ini titik 0. Ini titik T. Gitu kan. Jadi 0 misalnya di sini ya. Di T itu naik gitu loh. Naik ya. Ini nilai apa namanya? Uangnya gitu. Uangnya kata-kata di sini 1.000 gitu kan, di sini menjadi 3.000 gitu. Ini akumulasi ya. Jadi uangnya naik. Uangnya naik nilainya selalu naik gitu ya. Tidak harus seperti ini. Misalnya seperti ini gitu kan. Kalau ini itu kan lurus ya. Yang tidak lurus ya. Yang penting naik gitu ya. Nah, fungsi akumulasi AT adalah nilai akumulasi pada waktu. Oh, ini definisi fungsi jumlah ya. Oke, ini fungsi akumulasi ini salah ya. Ini fungsi jumlah ya. Jumlah. AT adalah nilai akumulasi pada waktu T ya, tak negatif dari investasi asal K. Mohon maaf, ini salah saya. Jadi nilainya itu 1 ya. Ini titik 0 ya. Ini titik T ya. Nilainya itu di sini 1. Ya, entah 1 juta, 1 miliar, pokoknya di 1 gitu. Nah, ini naik ya. Nah, ini kalau fungsi jumlah ya, itu tadi ya. Nah, berkaitan dengan ini uangnya itu ya. Ini 0 gitu kan. Ini fungsi jumlah, ini K gitu. Ini K itu bisa 1.500, 2,5 juta gitu kan. Nah, naik gitu kan. AT sama dengan KAT secara umum adalah fungsi naik. Jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi jumlah menjadi kontinu. Jumlah bunga yang dibayarkan selama periode ke N dari tanggal investasi adalah IN sama dengan AN dikurangi AN-1. Nah, jadi misalnya IN, katakanlah bunga selama 3 tahun. Oh, bunga ya I-nya misalnya I-nya I3 gitu kan, selama 3 tahun ya. Nah, saat di tahun ketiga ini ya kan, IN maksudnya bunga yang di ini ya, yang tahun ketiga ini I3. Saat di tahun ketiga ini uangnya berapa? Nilai akumulasinya berapa? Katakanlah 1,5 juta, gitu kan. Nah, kemudian saat AN-1 yaitu A2 ya, itu berapa uangnya? Tentunya lebih kurang dari 1,5 juta, katakanlah 1,25 juta. Nah, berarti bunganya berapa ini?
I3 ini ya. Bunga berapa? 250.000. Nah, gini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi awalnya uangnya berapa, kemudian kalian bayar totalnya berapa, selisihnya itulah bunga. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut mengenai tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif I adalah jumlah uang dari satu unit uang yang diinvestasikan pada permulaan periode yang akan menghasilkan selama satu periode dengan bunga dibayarkan pada akhir periode. Nah, jika dikaitkan dengan fungsi akumulasi, I sama dengan A1 dikurangi A0. A1 sama dengan 1 plus I. Ya kan? Ini tingkat bunga efektif ini, I ya. Nah, kalau I bunga saja, I. Ya kan? Kalau A1 kurangi A0, ya I. Ya. A1 sama dengan 1 plus I. Kenapa A1 sama dengan 1 plus I? Karena A0 itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau fungsi akumulasi A0 ya, kita tetapkan sebagai 1 gitu. Entah 1 ini nilainya 2,5, 1 juta ya, 2.500, 1.500, pokoknya ini nilai di awal gitu. Ya. Ini di awal. Tingkat bunga efektif I adalah perbandingan antara jumlah bunga yang dihasilkan selama satu periode dengan jumlah modal yang diinvestasikan pada permulaan periode. Jika dikaitkan dengan fungsi jumlah, I itu sama dengan A1 dikurangi A0 dibagi A0 sama dengan I1 dibagi A0. Kalau dalam periode ke N, IN sama dengan AN dikurangi AN-1 dibagi AN-1 sama dengan IN dibagi AN-1 untuk N sedikitnya 1. Jadi kita bisa lihat ya, ini kita ada A0 nilainya ya, di sini nilainya berapa K gitu kan. Kemudian di sini ada A1, ya kan. Nah, selisih ini sama ini ya, itu I1. Ya kan? Nah, A0 itu di sini dibagi A0. Jadi katakanlah ini itu 1 juta gitu kan. Ini 1,25 juta gitu. Berarti I1-nya berapa? 250.000. Berarti I-nya berapa? 250.000 dibagi A0. A0-nya berapa? 1 juta. Sama dengan 0,25 atau 25%. Nah, kayak gitu ya. Ini tingkat bunga efektif I. Nah, kalau dalam periode ke N, kalau ini kan A0 A1, berarti ini apa? Misalnya ini AN gitu kan? Ini AN. Nah, ini AN-1. Nah, ini IN. Ya kan? Ya nanti temu ya nilainya IN-nya berapa ya. Apa nanti ditemukan ini ya nilainya berapa ini. Tinggal diganti aja angkanya ya. Definisi bunga sederhana. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang konsep bunga, tentang fungsi akumulasi, fungsi jumlah gitu kan. Nah, sekarang bunga sederhana. Nilai akumulasi 1 pada akhir periode pertama adalah 1 plus I.
pada akhir periode kedua adalah 1 plus 2i, dan seterusnya. Pertambahan bunga yang mengikuti pola ini disebut dengan bunga sederhana. Oke, lihat ilustrasi ini ya. Oke, ini ya, 0. Uangnya berapa? 1. Di periode pertama, uangnya jadi berapa? 1 plus I. Misalnya bunganya bulanan gitu kan. Awal bulan, ini ya, pas penyerahan uangnya yang diserahkan berapa? 1. Gitu. Nah, kalau dilunasi bulan depan, maka pembayarannya 1 plus I. Kalau bulan depannya lagi, maka 1 plus I plus I. Gitu loh. Nah, bulan depannya lagi 1 plus I plus I plus I. Gitu loh ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi, ini 1 plus I plus I apa? 1 plus 2I. 1 plus I plus I plus I, 1 plus 3I. Berkaitan dengan fungsi jumlah, ya, AT sama dengan apa? 1 plus IT. Untuk T tak negatif. Ini rumus apa? Bunga sederhana. Misalkan I adalah tingkat bunga sederhana, tingkat bunga efektif untuk periode N adalah, ya, jadi IN sama dengan AN min AN min 1 per AN min 1. Gitu. AN apa? 1 plus IN. AN min 1, 1 plus I kalikan N min 1. Per 1 plus IN min 1. Sama dengan I per 1 plus IN min 1. Untuk N setidaknya 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, ketika ya perjanjiannya itu adalah pembayaran secara bulanan, bukan, dilunasi ya dalam waktu 1 bulan. Jika misalnya tidak dilunasi dalam waktu 1 bulan, maka bunganya bertambah. Namun di sini tetap saja kita hutangnya berapa? 1. Di sini kita hutangnya berapa? 1 gitu loh. Ya, tapi kita kan harus bayar bunga I. Ya. Di sini hutangnya berapa? 1. Tapi kita harus membayar bunga 2i karena 2 periode ya. Dari 2 periode dari waktu ini ya, penerimaan uangnya gitu. Begitu juga seterusnya. Contoh 1. Tentukan nilai akumulasi 2.000 yang diinvestasikan selama 4 tahun jika tingkat bunga sederhananya adalah 0,08 per tahun. Jawab K sama dengan 2.000. Jadi ini nilai akumulasi berapa? 2.000 ya. 2.000. Nah, waktu 0 ini ya. Diinvestasikan selama 4 tahun. Oke, yang saya buat ini namanya garis waktu, timeline ya. 1, ya, 2, 3, 4 gitu. Bunganya berapa? 0,08 gitu kan. Diinvestasikan selama 4 tahun. Ampatnya berapa gitu kan, dicari di sini. Ampatnya berapa? Oke. Sekarang 2.000 ini menjadi berapa di waktu 1? Jadi apa? 2.000 plus 0,08 kalikan 2.000. 160. $160 gitu. Berarti di sini menjadi ini 160 ya. Tambah 160. Berarti di sini menjadi 2.160. Gitu. Ya kan? Nah, di sini jadi berapa? 2.160 ditambah 160 juga gitu kan.
2.320. Ya, di sini jadi uangnya berapa? Tambah 160. 2.480. Di sini jadinya berapa? 2.640. Jadi di tahun keempat uangnya menjadi 2.640. Nah, dia mendapatkan hasil setiap bulannya, setiap tahunnya yaitu 160. Oke, karena ini berpola ya, peran matematikanya gimana? Kita merumuskan ini ya. Kalau kita berdasarkan konsep, hitungnya seperti ini gitu kan. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan rumus ini, KAN sama dengan K1 plus IN. A4 sama dengan 2000 dikalikan 1 ditambah 0,08 kalikan 4 gitu loh. Ya kan? Nah, di sini kan 2000, ya kan? Di sini 2000 ya. Anggap aja ini 1 gitu kan. 2000-nya dikeluarkan semua di sini gitu kan. Nah, ini 1, ini berarti apa? 1 plus 0,08. Nah, dari sini 1 plus 0,08, 0,081. Ini 0,82. Ini sampai 1 ditambah 0,08 kalikan 4. Kemudian ini dikalikan 2000 di sini ya. Nah, ini sama dengan 2.640. Oke, gampang ya. Oke. Sekarang definisi bunga majemuk. Nilai akumulasi 1 pada akhir periode pertama adalah 1 plus I. Kemudian saldo dari 1 plus I menjadi modal pada permulaan periode kedua dan akan menghasilkan bunga I1 plus I selama periode kedua. Saldo pada akhir periode kedua adalah 1 plus I1 plus I sama dengan 1 plus I kuadrat dan seterusnya. Pertambahan bunga yang mengikuti pola ini disebut dengan bunga majemuk. Oke, di antara kalian ada yang punya ini pen tablet? Saya ingin minta kalian untuk mengilustrasikan ini bunga majemuk ini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ilustrasikan. Kalian catat ya. Jadi ini ya, ini uangnya 0 gitu kan. Nah, 1, 2, 3. Gitu. Jadi di sini ya uangnya ini 1 gitu kan. Nah, di sini uangnya menjadi berapa? 1 plus I. Oke. Jadi kata-kata ini pembayaran tahunan. Oke, rencana dibayar 1 tahun kemudian setelah uang diterima. Maka dia membayar apa? Uang yang dipinjam plus bunganya gitu kan, yaitu I. Ternyata dia tidak bayar sampai tahun kedua gitu. Berarti dia hutang berapa? Peminjam itu. Hutang 1 plus I, tidak hutang 1 lagi, tetapi dia hutang 1 plus I gitu. Paham ya? Jadi karena dia minjem 1 plus I gitu kan. Jadi dia harus bayar apa? 1 plus I ya. Ditambah I dari 1 plus I gitu. Kalau tadi kan I dari 1 ya. Oke. Kalau misalnya bunganya 5%, 5% dari 1 gitu kan. Nah, kalau ini hutangnya berapa? 1 ditambah itu bunganya yang belum dibayarkan gitu kan. Nah, ditambah bunganya dari total apa yang dia pinjam pertama kali plus bunga yang belum dia bayarkan gitu. Paham ya? Nah, ternyata di tahun ketiga dia nggak bayar lagi. Maka dia harusnya membayar berapa? 1 ya kan? Plus I ditambah I1 plus I. Kalau dia hanya bayar segini aja, berarti dia hanya bayar pokoknya saja ini kan. Ya kan? Nah, makanya ini bunganya berapa? Ditambah I
bunganya dari ini ya, 1 plus I ditambah I 1 plus I. Satu plus I ditambah I 1 plus I. Kayak gini ya. Oke. Berarti di sini 1, di sini berapa? 1 plus I gitu kan. Kalau ini 1 plus I ditambah I 1 plus itu apa? 1 plus I ditambah I 1 plus itu I 1 plus I kuadrat gitu. Ya kan? 1 plus I kuadrat. 1 plus I kuadrat itu kan ini 1 plus I gitu kan. Kuadrat itu kan sama dengan apa? 1 kuadrat ditambah 2I gitu ya. 2I ditambah I kuadrat gitu kan. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. 1 kuadrat 1 ditambah I plus I gitu kan. Ini 2I kan. I plus I gitu ya. Ditambah ini apa? I kuadrat gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 plus I ya ditambah I gitu kan. 1 ditambah I. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini itu seperti ini gitu ya. Nah, ini ya, ini. Nah, silakan kalian sederhanakan gitu kan. Itu seperti ini, 1 plus I pangkat 3. Itu konsepnya ya, bunga majemuk ya. Jadi ketika kita menunda pembayaran gitu kan, makanya bunga yang maka kita dianggap hutang tidak hanya pada saat kita menerima uang yang kita terima gitu ya. Tetapi adalah bunga yang kita belum bayarkan itu dianggap hutang. Tapi kalau bunga sederhana itu yang dianggap hutang adalah yang awalnya saja gitu. Ya. Cuman masalahnya jika menunda makanya bunganya yang bertambah gitu ya. Utangnya nggak bertambah, tetapi kalau bunga majemuk ini utangnya kita bertambah gitu ya. Nah, berkaitan dengan fungsi jumlah ini ya, AT sama dengan 1 plus I T gitu. Untuk T tak negatif. Misalkan I adalah tingkat bunga majemuk, tingkat bunga efektif untuk periode KN adalah ini. Nah, untuk N setidaknya 1 ya. Oke, sekarang ini tentukan nilai akumulasi 2000 yang diinvestasikan selama 4 tahun jika tingkat bunga majemuknya adalah 0,08 per tahun. Kan? Jadi di sini ya 0 gitu kan. Ini 4 0,8 gitu ya. Jadi di 0 ini uang kita 2000. Nah, di sini itu uang kita jadi berapa gitu. Ya kan? Nah, AN sama dengan apa? K kali AN. K 1 plus IN. Gitu kan? Jadi di sini 2000, di sini menjadi 2720,98 gitu kan. Ini sama-sama 4 tahun bandingkan dengan yang tadi sederhana ya. Sama-sama 2000, ini 2640 ya. Jadi lebih banyak yang majemuk ya. Jadi kalau misalnya posisinya peminjam lebih milih yang tadi ya, yang sederhana, tapi kalau posisinya yang dipinjami ya lebih milih yang ini ya, yang majemuk ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Present value. Ya. Oke.
Tapi sebelum lanjut ya, saya ingin ngobrol dulu dengan kalian ya. Capek ya? Sudah berapa jam lagi? 1 jam lebih 16 menit. Apakah kalian mendapatkan informasi baru dari apa yang saya jelaskan tadi, ataukah kalian sebelumnya sudah tahu gitu, sudah pernah mengenal ya apa yang dimaksud dengan bunga, apa itu bunga sederhana, gitu kan, apa bunga majemuk gitu ya, sudah pernah dengar ya waktu kalian masih SMA ya? Oke. Oke, istirahat dulu sebentar ya. Jadi ini kebanyakan 2018 ya, 2019 22. Bagi angkatan 2019, apakah materi saya mudah diterima, mudah dipahami? Mudah ya, mudah dipahami ya. Oke. And polling ya. Ini sebagian besar 2018, 2017 sebagian kecil aja ya. 2019 22 orang. Sekarang saya ada polling lagi ya, sambil kalian istirahat dulu ya. Pertanyaan 1. Oh gitu. Pernah gitu ya. Kemudian
Oke. Loh, kok yang ini ya? Oh ini konsep arisan. Oke, silakan kalian isi ini. Apakah kalian pernah mengikuti arisan? Gitu kan? Belum pernah gitu kan. Nah. Oke, ada yang belum pernah ya, tapi kan paham. Oh, sebagian besar dari kalian pernah ya. Oke. Kalian tahu ya apa itu arisan ya? Ada yang belum tahu kah apa itu arisan? Jadi kalau arisan itu ada kelompoknya gitu ya, ada anggotanya, kemudian misalnya kita ini arisan ya, setiap dari kalian memberikan setoran uang ya ke salah satu bendahara ya yang kita tunjuk, kemudian diguncang gitu kan, istilahnya diguncang ya kalau orang sini ya, atau diundi gitu ya. Kemudian setelah diundi gitu kan, itu dia mendapatkan uang sejumlah setoran yang dikumpulkan ya, setelah dipotong potongan. Misalnya ada potongan apa gitu ya, misalnya gitu kan. Kalau nggak ada potongan berarti ya setoran itu. Kemudian untuk giliran kedua, yang mendapatkan undian arisan itu sama besarnya dengan yang pertama gitu. Paham ya? Begitu juga yang ketiga, keempat, kelima. Paham ya? Misalkan misalnya ini ada Katibul Khair, Fadlian Nurjana, Dewi Ratnasari, Andini Puspita Raharjo gitu ya. 4 orang ini gitu kan. Yang giliran pertama mendapatkan Katibul Khair katakanlah 1 juta, guncangan pertama. Guncangan kedua Fadila di bulan selanjutnya dapat 1 juta. Andini guncangan ketiga dapat 1 juta, Dewi Ratnasari dapat 1 juta. Jadi sama-sama dapat 1 juta, cuman di waktu yang berbeda gitu. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tadi ya, dari awal ya, maka apakah pandangan kalian mengenai arisan ini gitu ya, berkaitan dengan waktu penerimaan giliran mendapatkan arisan. Berarti penjelasan saya itu sepertinya tidak berpengaruh ya terhadap keinginan kalian untuk mendapatkan giliran yang keberapa. Nah, yang belum pernah ikut arisan, apakah paham dengan konsep arisan? Saya anggap paham ya. Oke, ada 11 orang ini. Kemudian yang pernah ini, alhamdulillah banyak ya. Banyak, sebagian besar dari kalian pernah ya mengikuti arisan ya. Kebanyakan dari kalian itu memasrahkan diri. Ini end polling dulu ya. Kalian bisa lihat nggak hasil pollingnya? Halo? Nggak bisa ya? End polling. Nggak, Pak. Kemudian saya nggak bisa ya. Oke, saya share ya. Oke, kalau sekarang bisa ya? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oke ya, bisa lihat. Oh, jadi sebagian besar kalian itu pernah ya mengikuti arisan. Berarti saya asumsikan kalian, sebagian besar dari kalian paham yang mengenai konsep arisan itu. Kemudian mengenai giliran arisan, sebagian besar kalian memasrahkan diri kapan giliran itu bisa untuk kalian gitu ya. Tidak masalah giliran berapapun gitu.
Dan uniknya di antara kalian itu ada yang memasrahkan diri giliran terakhir gitu, ya. Jadi kalau bisa saya yang terakhir gitu. Kalau kalian, oke, ini ada yang unik ini, menarik ini. Giliran pertama ini satu orang, boleh on mic? Siapa yang memilih giliran pertama satu orang? Orangnya unik ini. Ayo, halo, ayo, siapa? Ini tidak bisa apa namanya? Siapa gitu yang giliran pertama yang milih siapa ini satu orang? Iseng aja atau bagaimana? Halo? Wah, nggak asik kalau kalian nggak ngaku ini giliran pertama ini. Siapa ini? Siapa kira-kira? Ada yang bisa beritahu? Bukan saya, Pak. Ya? Siapa ya? Siapa? Yang biasanya berpikir unik gitu loh, pingin beda aja gitu kan? Ataukah memang ada alasan khusus gitu? Nggak ada ya? Siapa ini? Satu orang nggak ngaku kah? Masa saya harus ngimbing-ngimbing hadiah? Ya yang ngaku ini dapat A pasti gitu ya? Janganlah ya. Kalau pingin dapat A ya harus bekerja keras ya. Ayolah buat asik-asik saja ya biar yang lain itu dapat inspirasi dari kamu gitu ya. Oke, yang giliran pertama silahkan untuk ngaku. Yang menjawab giliran pertama silahkan ngaku. Oke, kalau Rahayu milih apa Rahayu? Nggak ada ya? Oke. Halo? Nggak menjawab? Oh, nggak kameranya ya. Boleh diketik aja kalau misalnya nggak muncul suaranya. Pak, suara saya kedengaran. Putus-putus ya? Oh ya, oke, terakhir gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ya itu adalah giliran pertama gitu. Kenapa? Oke, kalau Rinda, nah ini suka saya nih. Kalau Rinda jawabnya yang mana Rinda? Terakhir, Pak. Oh, dapat giliran terakhir. Oke. Jadi ada aspek mungkin psikologi gitu ya. Ada aspek itu tadi apa? Kesempatan investasi sama preferensi waktu gitu ya. Jadi ini saya berdasarkan jawabannya saya ini yang paling tepat ya menurut saya adalah giliran pertama berdasarkan konsep bunga. Jadi kenapa kok ada bunga gitu ya? Karena apa? Yang pertama itu alasan yang pertama karena kesempatan investasi. Ya. Karena uang itu diputar ya, kemudian menghasilkan laba gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan uang sewaktu-waktu gitu. Kalau kalian punya uang 1 juta, kemudian uang itu dipinjamkan orang lain, kalian nggak bisa menggunakan uang 1 juta itu sewaktu-waktu gitu. Nah, konsep arisan ya itu bukanlah konsep uangnya itu diinvestasikan gitu. Ya. Sehingga kalau kalian menjadi bandar dari arisan, maksudnya yang menginisiasi arisan, maka ya tawarkanlah diri kalian bahwa kalian yang mendapatkan pertama kali gitu. Dengan kompensasi ya anggota koperasi, arisan kalian traktir gitu. Ya kan? Katakanlah kalian dapat nih 10 juta gitu kan, kalian traktir 100.000 gitu kan. Ya.
Nah, uang sisanya yang selebihnya apa? Kan kalian mendapatkan modal nih. Nah, kalian bisa menggunakan sebagai modal usaha, gitu kan? Bisa digunakan untuk membeli saham atau diinvestasikan ke obligasi, gitu, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk bulan kedua kalian tinggal store gitu kan? Ya kan? Yang mana si yang bandar arisan ini yang pertama ini itu seperti minjam uang tanpa membayarkan bunga gitu. Ya. Beda dengan misalnya dia tidak menggunakan atau tidak menggait teman-temannya untuk mengikuti arisan gitu kan. Dia harus membayar bunga, misalnya dia minjem uang ke bank gitu kan, atau ke perusahaan leasing gitu. Dia harus membayar bunga, minjem 10 juta, mengembalikan lebih gitu. Tapi dengan dia mengikuti arisan dan mendapatkan kesempatan giliran yang pertama, maka dia bisa memanfaatkan uang besar di awal ya untuk menghasilkan uang kecil setelahnya gitu. Yang mana uang kecil itu bisa digunakan untuk mengangsur uang besar di awal tanpa tambahan. Gitu. Enak nggak? Nah, tetapi masalahnya kalian harus punya skill untuk melibat gandakan uang tersebut di awal. Gitu ya. Gitu. Kenapa harus giliran pertama? Ya, ini entah yang milih giliran pertama ini satu orang di antara kalian ini ya, apakah iseng aja ataukah memang ada alasan yang seperti saya, nggak tahu ya, nggak mau ngaku soalnya ya. Tapi kalau dari sisi yang lain, mungkin aspek psikologis gitu ya. Kalau kita punya uang ya, nggak kita sisihkan, nggak kita tabung, itu ada kita mau membelanjakan uang tersebut. Tapi kalau kita sudah bayarkan ke arisan, ya sudah, kita nggak bisa ngotak-ngatik uang kita gitu. Itu kan pertimbangan psikologis ya. Jadi kita main aman gitu ya, sehingga kita nggak gampang membelanjakan gitu. Karena kalau kita punya uang besar yang kita pegang gitu ya sekarang ini, kalau misalnya temen ngajak nongkrong gitu kan, main, ayo kita layani gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita uang besar ini kita setorkan ke arisan, ada temen yang mau ngajak kita makan bareng kah atau makan enak kah, kita kan ada alasan, wah saya sedang nggak ada uang, benar-benar nggak ada uang, tunjukkan dompetnya, tunjukkan rekeningnya kayak gitu kan, karena uangnya sudah disetorkan ke arisan gitu. Cuman kelemahannya ya, ketika kita menyetorkan uang sejumlah 10 juta ya kita dapatnya 10 juta aja gitu. Kecuali kalau dalam model arisan itu yang mendapatkan terakhir mendapatkan lebih banyak uang ya, mungkin ada ketertarikan lebih gitu di situ. Ya. Oke, jadi harapannya setelah kalian mengikuti kuliah ini ya, kalian menjadi paham mengenai bagaimana uang itu bergerak gitu ya, bagaimana uang itu bekerja gitu. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, nanti kan kalian setelah belajar konsep bunga ini, nanti di akhir-akhir kuliah kan belajar saham gitu kan. Nah, yang penting ini kita belajar uangnya itu bagaimana uang itu tumbuh ya. Gitu. Karena waktu ini ya. Faktor waktu. Oke, ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Itu sampingnya Nadia Salsabila ikut kuliah juga kah? Enggak, Pak. Dia nggak ambil mata kuliah ini. Oh ya. Oke.
Oh, berarti tahu nanti kalau pas ngambil dapat bocoran pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaannya. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Ayo silakan Saya Linda. Saya ini kurang paham yang yang pertama keluar arisan. Oke, nggak paham. Ada yang paham? Karena kan gini, Ya silakan. Nggak apa-apa. karena kan kalau misalnya kita arisan itu kan dapatnya sejumlah orang yang ikut kan. Ya. Nah, kalau misalnya yang ikut, katakanlah kita arisan 10.000, yang ikut 10 orang, dapatnya 1 juta. Iya nggak sih? 100.000. Ya, 100.000. Nah, dapatnya 100.000 kan. Terus habis itu, kalau kita nabung, dapat pertama kan, nanti kita kayak bayar hutang. Nah, kalau kita yang terakhir, kita kayak nabung. Iya nggak sih, Pak? Iya, benar. Tapi kan kita nggak mendapatkan, kita memang berhutang gitu loh. Tetapi kan kita mengembalikan sejumlah 100.000 gitu loh. Katakanlah kita hutang nih 100.000, kita mengembalikan 100.000. Ya kan? Kita nggak memberikan kompensasi ke yang memberikan hutang ke kita. Berarti yang rugi siapa? Yang memberikan hutang kan? Oke, paham. Gitu ya. Sedangkan uang 100.000 kamu, ya, kamu misalnya setorkan ke Bibit kah atau ke reksadana gitu kah? Ya kan nanti untuk 10 bulan kemudian uang 100.000 itu sudah bertambah gitu loh. Sedangkan yang mendapatkan yang terakhir itu baru setor ke reksadana 10 bulan kemudian gitu. Uangnya kan lebih dulu banyak kamu karena kamu sejak awal sudah setor ke reksadana misalnya kayak gitu. Oke ya, seperti itu ya. Tapi dengan fenomena ini ya, ini menjadi kesempatan buat kalian yang tahu gitu. Fenomena apa maksudnya? Kebanyakan orang, kalian kan sampel gitu ya, dari populasi yang ada gitu. Buat kalian berdasarkan sampel yang ada dari kalian ini ya, berdasarkan sampel ini putus. Oke, putus ya. Jadi nggak apa namanya Maaf Pak, suara pinginnya yang tengah, nggak pingin yang awal dan Maaf Pak, masih nggak putus-putus. pingin yang akhir gitu. Maaf Pak, suaranya masih putus-putus Pak. Masih putus-putus Kak? Masih, Pak. Masih Pak. Terus gimana ini caranya supaya nggak putus-putus ini? Oh iya, saya ada caranya. Bentar ya.
Kita kaitkan ya, yang kita kaitkan dengan konsep bunga. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalian sudah capek kah? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut. Share screen. Tentang present value ya, kelihatan ya. Nah, salah satu hal yang penting dalam menentukan berapa banyak uang yang harus diinvestasikan ya oleh seorang sehingga saldo menjadi 1 pada akhir 1 periode. Jawaban untuk hal ini adalah 1 plus I pangkat negatif 1 sama dengan V. Simbol V disebut dengan faktor diskon. Kalian tahu nggak diskon itu? Ketika kalian belanja di mall, di minimarket gitu kan, atau tempat-tempat yang lain gitu, harganya katakanlah 100.000 diskon gitu kan, menjadi berapa? Kurang dari 100.000. Kayak gitu ya. Nah, simbol VT ini disebut present value dari 1 untuk dibayarkan pada akhir periode T. Rumus untuk fungsi diskon adalah A negatif 1T sama dengan 1 per 1 plus IT, bunga sederhana ya. A negatif 1T sama dengan 1 per 1 plus I pangkat T sama dengan PT. Kita bisa lihat ya. Oke, bisa lihat ya. Sini ini 0 ya. Kemudian ini T gitu. Nah, kalau di sini itu kan AT gitu kan. Ya kan. Nah, kalau di sini menjadi apa? A negatif 1T ini, inverse-nya ini kan. Gitu. Nah, jadi ini ya gambarnya. Jadi uang yang di sini ditarik ke sini. Katakanlah ini 100.000, maka ini kurang dari 100.000 gitu. Kurang dari 100.000. Nah, kan diskon nih. Kalau lebih ya nggak diskon ya. Ini rumus untuk bunga macam sederhana dan ini ada bunga macam. Contoh, tentukan jumlah yang harus diinvestasikan pada tingkat bunga sederhana 0,09 per tahun untuk mencapai saldo 1.000 pada akhir 3 tahun. Jadi ini kita ada 0,0 ini kan, titik 1, titik 2, titik 3, gitu kan. Nah, ini sama sebenarnya ya, saya nulisnya kurang pas ini, gambarnya kurang pas ya. Nah, di titik 3 ini kita butuh uang 1.000 gitu. Bunga sederhana I sama dengan 0,09. Ya kan? Nah, di titik 0 ini kita butuh berapa? Yaitu K gitu kan. Ini apa ini? Ini A3, ya kan? Nah, K ini sama dengan apa? AN per 1 per IN. Nah, ini kan 1 plus IT gitu. Ya kan, kalau ini dikaitkan dengan fungsi akumulasi ya. Nah, kalau ini fungsi jumlah karena A besar N gitu. Jadi K-nya berapa K? Kan AN itu rumusnya ini, AN sama dengan K AN ya kan? Nah, AN itu akumulasi, A besar N itu jumlah. Jadi K kalikan 1 plus IN. Jadi K sama dengan AN
per 1 plus IN. Sama dengan 787,4. Jadi rumusnya ini ya, IN. Ya. Terus lanjut, contoh 4, tentukan jumlah yang harus diinvestasikan pada tingkat bunga majmuk 0,09 ya per tahun untuk mencapai saldo 1.000 pada akhir 3 tahun, gitu kan? Ini 0, kemudian ini 3, ya, ini 1, 2 kayak gini ya. Nah di sini A3-nya ini 1.000, ya, makanya di sini ya, ini K ya atau A0 ya, itu sama dengan berapa? Berdasarkan rumus ini ya, AN per 1 plus I pangkat N ini kan majmuk ya, itu nilainya 772,18. Nah, sedangkan yang tadi 787,4. Nah, ini kurang dari 787,4. Ini sederhana. Nah, yang ini majmuk. Oke, jadi kalau kita menggunakan konsep majmuk, maka investasi yang dibayarkan itu lebih kecil dibandingkan dengan kita menggunakan konsep sederhana. Kebalikannya tadi ya, kalau ingin mendapatkan bunga yang besar, ya maka kita menggunakan majmuk ya. Kalau sederhana lebih kecil dapatnya ya. Akhirnya pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui konsep mengenai tingkat bunga efektif. Yang kedua, konsep mengenai bunga sederhana dan bunga majmuk. Yang ketiga, mengenai konsep present value. Adakah di antara kalian yang masih bingung di antara ini 1, 2, 3 ini? Yang mana? Halo? Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana tanggapan dari kalian? Ada yang ingin berpendapat? Kalian sudah menjadi paham ya apa yang dimaksud dengan bunga. Kemudian kalian juga paham mengenai tingkat bunga efektif ya. Kemudian konsep mengenai bunga sederhana, bunga majmuk, konsep present value. Oke, sekarang saya ingin tanya ke kalian. Apa bedanya I kecil dengan I besar? Desi Nurjana, silakan. Interest sama-sama bunga, tapi yang satu I kecil, yang satunya I besar. Jadi kalau I kecil itu dikaitkan dengan fungsi akumulasi, dan I besar itu dikaitkan dengan fungsi jumlah. Ya, kalau dikaitkan dengan fungsi akumulasi berarti itu bentuknya persentase gitu ya, 0,5,
7,54% gitu kan, 4%, 7,5% ya gitu. Ya, 5% gitu. Kayak gitu ya. Tapi kalau I besar itu ya bunga yang mana itu selisih ya antara uang yang dibayarkan dengan uang modalnya ya gitu. Jadi modalnya itu 7 juta gitu kan. Nah, kemudian dikembalikan ya 8 juta. Jadi I besarnya berapa? 1 juta. Itu bedanya I kecil sama I besar ya. Kemudian apa bedanya bunga majemuk, bunga sederhana dan bunga majemuk? Siapa yang ingin menjawab? Umul Kalsum, ayo. Oke, Khair, Khotibul Khair, sip. Prioritas lulus nanti ya, Khotibul Khair. Ayo, Khair, silakan Khair. Saya Pak, mungkin bunga sederhana itu bunga yang kayak tepat waktu selalu dibayarnya begitu. Maksudnya yang kayak misalnya dia minjem uang gitu, gitu sih Pak. Nah, saya nggak mendengarnya secara jelas, tapi saya anggap benar ya. Yang penting mau mencoba gitu. Putus-putus suaranya. Atau Khotibul Khair bisa mengetiknya saja. Bapak saya mau jawab. Oke, Dewi Ratnasari, Dera. Silakan Dera. Iya, Pak. Kalau bunga yang sederhana itu penambahannya dari yang awal, kalau yang majemuk penambahannya dari yang sebelumnya. Oke, saya anggap itu ya benar ya. Oke. Tapi memperhatikan. Bentar ini saya sedang SS ini ya, sedang SS on kamera kalian ya. Ada 3 halaman ya. Sip. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau bunga sederhana gitu kan, ya acuan bertambahnya bunga itu ya itu adalah saat pertama kali ya di titik nol itu saat pinjaman itu diberikan gitu. Atau uang itu diinvestasikan gitu ya. Sedangkan kalau bunga majemuk pemberiannya bunga itu acuannya adalah periode sebelumnya itu tanggungannya berapa gitu ya kayak gitu. Nah, akibatnya dari sini kalau bunga sederhana itu deretnya itu deret aritmatika gitu kan, karena tambah gitu kan. Tapi kalau majemuk itu deretnya geometri ya. Tapi ke depan nanti kita akan lebih banyak berkaitannya ya, membahasnya itu berkaitan dengan bunga majemuk gitu ya. Oke. Masih kuat untuk belajar?
mau latihan? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya kita cukupkan pertemuan siang ini ya untuk pertemuan sinkronus ya. Nanti mungkin saya kasih itu ya, kasih tugas untuk pertemuan ini ya asinkronusnya gitu ya. Oke. Saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Kak. Tiba.